narkoba. Nah, jadi misalnya dari rokok ke sana mencoba ganja. Setelah ganja mereka akan ke sabu-sabu dan akan juga ke ekstasi dan sebagainya. Jadi saya kira di Aceh ini maunya ada satu satu program yang mencoba misalnya menghalangi anak-anak daripada merokok, misalnya dengan dibentuk tim khusus seperti WH kita lihat misalnya ya. Tapi di sini barangkali ada tim khusus yang dari keamanan gitu, itu merazia rokok anak-anak sekolah di pagi hari misalnya, orang itu berkeliling, kalau dapat anak-anak sekolah yang merokok di jalan, itu nggak dicegah gitu. Nah, jadi karena memang kita lihat itu rokok itu sangat berbahaya. Ya, jadi karena setiap anak yang merokok, itu dia sama dengan 50% sudah masuk untuk menjadi calon pemakai narkoba. Baik. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang itu memang itu sangat berbahaya. Dan di sekolah, oleh guru barangkali sudah susah sekali dicegah. Macam di sekolah saya misalnya, kebetulan saya juga seorang guru, itu siapa saja anak-anak yang merokok itu kami denda dia. Kalau misalnya dia merokok satu batang rokok, misalnya seperti Jisamsu, itu dia kena denda satu bungkus Jisamsu harganya. Jadi dia harus bayar dendanya, kemudian dendanya itu kami berikan kepada OSIS, kemudian OSIS dikelola lagi untuk kepentingan mereka sendiri, kepentingan sekolah sendiri. Jadi saya kira memang itu yang penting sekali sekarang. Kalau misalnya anak sudah terkena narkoba, lalu kita buat misalnya rehabilitasi dan sebagainya, itu artinya kan anak juga sudah rusak sebenarnya. Karena orang yang sudah sakit disembuhkan, tetap dia masih punya kesan-kesan sakitnya. Tetapi sebenarnya sekarang kita mencoba anak itu jangan kena itu yang paling penting sekali. Jadi salam buat Pak Tabrani dan bapak-bapak yang ada di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Mamat. Baik, di belakangnya langsung. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa Pak? Halo. Halo. Ya, dengan siapa Pak? Dengan Dun. Dengan Dun, di mana Pak Dun? Di Darussalam. Ya, silakan Pak Dun. Assalamualaikum Bu Nurjana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat dengan saya Bu? Saya di Bank Syariah Mandiri Bu. Oh, ingat Bapak. Samping Pak Ustadz itu teman saya ini orang aktif dia. Dia nggak kenal lagi mas saya, nggak apa-apa lah. Nanti buka rekening aja. Jadi masalah narkoba ini Pak. Kita sesuai dengan temanya dulu nih Pak. Sudah cukup parah lah kalau kita lihat generasi kita. Jadi ini saya pikir kalau kita harap pemerintah atau aparat itu tidak mungkin. Kalau nggak dari keluarga yang mengatasinya, itu susah sudah. Karena pemerintah kalau kan nggak mungkin memikirkan hal-hal itu. Cuman yang beliau pikirkan kalau ada seperti ini tindakannya seperti ini. Jadi kalau saya pikir ya Ustadz lah, Pak Ustadz yang ada di sini, ya itulah bagaimana dalam ceramahnya jangan sering kita ceramah yang lain, ceramahlah yang mengenai narkoba lah, bagaimana generasi muda. Jangan kita ceramah lagi pemerintah, biarlah pemerintah gitu. Nah, yang ada repot Pak. Kita ceramah bagaimana membawa umat ini ke arah yang lebih baik. Jadi kalau kita ikut bahasa politik, repot kita Pak. Baik, jadi Pak saya Dun. pikir arahnya seperti itu. Ini teman saya di FK dulu. Dia pasti kenal nanti. Pak Bustami ya, kalau nggak salah. Pak Tabrani. Kawan saya sebenarnya. Pak Tabrani. Pak Tabrani betul, Pak Tabrani. Saya udah lupa juga, kenal lama. Karena udah gemuk saya lihat. Jadi mungkin saya pikir dari peran ulama itu lebih dominan, dan keluarga yang paling dominan keluarga, baru ulama. Baik, Pak Dun. Terima kasih banyak nih, Pak Dun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, di belakang Pak Dun juga ada, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bu? Ibu Sumiati di Lambaru. Ibu Sumiati ya, di Lambaru ya? Masalah narkoba Pak ya. Saking sudah kita sesuai dengan temanya dulu nih, Bu. Ya, narkoba, jadi Ibu sehingga aparat kita pun udah salah-salah mencurigai yang mana narkoba, yang terlibat narkoba, yang mana yang enggak. Saya kemarin seperti kejadian di rumah saya Pak ya. Itu rumah saya digerebek tuh Pak. Katanya ada informasi bahwa saya entah pengedar atau pemakai, saya nggak tahu Pak ya.
saya udah merasa terganggu juga Pak, kan karena memang jangankan terlibat narkobanya aja saya nggak tahu gimana bentuknya. Iya. Jadi itulah Pak, saking sudah merakyatnya narkoba, jadi sehingga petugas-petugasnya pun udah salah tangkap lah istilahnya Pak, udah salah ini. Jadi saya pun udah termasuk korban Pak, korban dari narkoba ini juga. Nah itu ya saya bilang, semoga yang para yang dengar bisa, seandainya ingin menggerebek satu rumah itu seharusnya informasinya yang Akurat. yang betul-betul akurat lah Pak. Iya. Karena kita kalau udah seperti saya ini sekarang saya jadi trauma Pak. Baik. Nah, cuma itu aja Pak ya. Assalamualaikum. Iya. Baik, terima kasih Ibu Sumiati. Saya ke siapa dulu nih? Pak Syarial dulu lah nih dulu nih. Mungkin ada masukan-masukan ini yang bagaimana nih Pak? Iya, kalau untuk pencegahan narkoba, pemerintah Aceh ini kan memang ada program unggulannya, yaitu alternatif development ya, dimana yang tadinya mungkin banyak daripada petani-petani yang nanam ganja ya diupayakan untuk mengalih kepada tanaman yang lebih produktif, yang punya nilai jual yang tinggi dan legal ya. Itu waktu itu pemerintah Aceh itu yang sampai studi banding ke Thailand dengan membawa beberapa ulama Aceh, itu tepatnya di daerah Doitung. Situ memang daerah yang penghasil opium, akhirnya menjadi daerah yang menghasilkan kopi, petani kopi. Dan mereka sendiri merasa mereka tuh menyesal kalau mereka tuh dulu jual-jual narkoba gitu, karena di samping merusak orang, dan mereka juga nggak merasa nyaman, dan keuntungan juga nggak seberapa dibandingkan pada saat mereka dialihkan ke penanaman kopi. Itu upaya pemerintah. Dan untuk program-program yang seperti yang ditanyakan oleh Pak Muhammad ya, memang mungkin ada baiknya mungkin dari pihak psikologi maupun kita dari rumah sakit jiwa kerjasama sama Diknas untuk buat pelatihan life skill kepada anak-anak remaja ya, karena skill kehidupan yang kita berikan pada remaja itu bisa bermanfaat. Gimana cara mereka mengelola perasaan cemasnya, perasaan depresinya, gimana cara mereka bisa menolak ajakan dengan asertif dan penuh santun kepada peernya yang mengajak dia untuk coba-coba narkoba. Itu kan bisa kita berikan pelatihan dari pelatihan life skill itu sendiri, karena ada beberapa literatur seperti kayak di Cina itu, yang tadi itu banyak remaja-remaja yang pada bunuh diri. Setelah diberikan pelatihan life skill itu, jadi turun angka bunuh diri di remaja di Cina. Cuma yang namanya pelatihan itu kan idealnya itu kan satu pelatihan itu kan peserta itu 35 sampai 40. Jadi mungkin kalau dipercayakan untuk mengelola satu SM aja lah gitu ya, mungkin nggak habis-habis memang tugas kita ya Bu ya. Baik, sebenarnya kita sudah melenceng sedikit nih Pak tentang narkoba. Memang ini merupakan bencana juga sih ya, bencana juga, tapi sesuai dengan dampaknya dari bencana orang menyalahgunakan zat. Baik, saya ke Pak Tabrani dulu nih Pak. Tadi kita kembali ke tema dulu nih. Ya, tentu ini merupakan seperti kita katakan tadi, bagaimana penanggulangan pasca bencana di Aceh ini Pak. Nah sebenarnya untuk penanggulangan ini sendiri Pak, pengurangan resiko bencana ini sendiri, sebenarnya apa yang perlu kita lakukan Pak? Baik itu katakanlah kasus-kasus bencana yang terjadi di Aceh yang sudah pernah kita alami ini Pak. Nah ketika kita berbicara pada pasca, sebenarnya adalah ketika pada pasca yang kita lakukan adalah kuratif. Itu lebih banyak kepada bagaimana kita memberikan terapi ataupun katakanlah pengobatan. Tetapi harus kita ingat bahwa dengan kondisi Aceh yang kita sebut sebagai wilayah yang rawan bencana. Apakah itu bencana alam yang datang dari Allah, juga bencana alam yang memang tadi yang saat ini terus digerogoti oleh manusia-manusia kita, ya manusia Indonesia khususnya juga di Aceh. Ya lihatlah bagaimana hutan yang selama ini terus dikuras dan penambangan yang ada di